perempuan dan otak laki-laki, ternyata koneksi neuron di otak laki-laki perempuan ada perbedaan. Perempuan dari 0 sampai 6 tahun, ya ini preschool ya, sampai preschool ya, otak kiri dan kanannya tersambungnya seimbang antara otak analisa, otak sintesa, dan otak kreativitas, dan otak rileksnya seimbang. Tapi laki-laki otak kanannya tersambung duluan, lebih banyak dibanding otak kanannya perempuan, dan kirinya laki-laki ya masih tersambung sedikit dibanding otak perempuan. Jadi laki-laki nih sambungannya itu ada perbedaan yang signifikan, ini ekstrim malah. Kalau bahasa kita jomplang gitu ya. Dan ingat, otak kanan atau otak apa? Otak bermain, otak rileks, otak ya imajinasi, otak intuisi. Anak laki-laki ya main aja kerjanya kan. Kadang-kadang imajinasinya itu ya terstimulasi. Habis diajak nonton Batman, pulang jadi Batman tuh Bun. Habis nonton Spiderman, pulang jadi Spiderman. Tapi kalau kita ajak juga nonton ya, misalnya kita nonton Umar bin Khattab, pulang jadi Umar bin Khattab. Laki-laki imajinasinya kuat sekali, Masya Allah. Makanya kalau mau mengajarkan anak laki-laki membaca di usia ini atau anak perempuan, ini agak ada perbedaan. Perempuan pakai kertas aja, bunda tulis B-O-B-O al-ala bola, I-B-U-Bu ibu, udah ngerti. Karena otak kiri kanannya seimbang. Laki-laki bunda suruh bajak duduk manis, suruh pegang buku, cuma ada tulisan B-O-B-O al-ala bola, nggak ada gambarnya, nggak ngerti dia. Kadang udah ada gambarnya aja dia masih belum ngerti apa sih. Maka lebih baik beli bolanya langsung, beli bolanya, tulis-tulisan yang besar tempel di bola itu ngerti cepet. Ya. Meja, ada meja di rumah, tulis tulisan meja Bun, taruh di atas yang ngerti itu. Makanya bersyukur sekali kalau ada playgroup TK yang banyak sekali barang-barang peraga. Dan jangan heran anak perempuan sudah bisa mewarnai yang rapi, nggak keluar garis, anak laki masih belum bisa. Kalau perlu anak laki lebih pilih lari-lari. Kecuali yang punya bakat visual spasial, yang senang gambar. Terus 6 sampai 12 apa yang terjadi Bu Aisyah? Ya, anak perempuan kiri kanannya seimbang. Masih. Laki-laki masih kanan, tapi kiri udah mulai. Makanya dikatakan anak laki-laki siap belajar membaca, berhitung, yang analisa, ya itu 6 tahun ke atas. Kalau ada sekolah yang bikin peraturan masuk SD 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Kalau kurikulum SD yang sekarang masih banyaknya analisa. Kalau anak perempuan itu 6 tahun aja udah jauh. Cuman kan nggak bisa sekolah pilih-pilih kan. Atau ada sekolah yang sudah banyak belajar gini, kalau ada orang tua maksa, anak saya Bu, baru ya udah 6 tahun lebih lah Bu. Kalau anak perempuan dia terima. Tapi kalau anak laki ya, ini sebentar lagi 6 tahun, aduh kasihan nanti keteteran. Bundanya yang dampingin anak laki belajar kerjain PR malah bisa panik. Karena kalau kurikulumnya seperti zaman saya dulu, ya mungkin ya 5 tahun, 6 tahun masuk SD masih bisa gitu. Tapi kalau kurikulumnya analisa lebih banyak, maka itu dikuasai oleh anak perempuan. Umur 12 sampai 18 ya, anak perempuan tetap kiri kanan seimbang. Laki-laki masih dominan kanan, tapi kirinya udah mulai. Makanya SMP sudah bisa tuh diajak analisa-analisa. Walaupun analisanya habis nganalisa dia bermain lagi. Ya, main ini banyak permainan. Ya, makanya edukasi yang melibatkan permainan itu disenangi oleh anak laki-laki. Oke. Kemudian kapan anak laki-laki otak kiri kanannya seimbang? Nanti setelah di atas 18 tahun. 20 tahunan tuh baru. Antara analisa dengan kreativitasnya itu seimbang. Kalau perempuan dari kecil Allah sudah bikin seimbang. Kiri perempuan lebih dominan daripada laki-laki pada saat perkembangannya sampai 18 tahun. Nanti di atas 18 kirinya laki-laki tuh. Maka bunda yang punya anak laki-laki dan bunda lihat ini kok masih pecicilan banget sih, masih juga main, masih lagi loncat-loncat. Ya, belum ngerti apa-apa, sabar Bun. Sabar. Ya, sabar sampai itu anak mahasiswa. Lihat deh, anak laki pas mahasiswa keren banget. Antara daya analisa dan kreativitasnya seimbang. Betul. Makanya di mahasiswa ketua senat laki-laki, ketua BEM laki-laki. Kalau kita SD masih bisa loh perempuan, SD, SMP, SMA. Saya SMA aja masih ketua kelas, masih bisa loh. Ya, ketua OSIS mungkin ada yang ketua OSIS perempuan ya, atau pokoknya ketua lah pada perempuan ini pada saat usia-usia ini bisa duluan. Kenapa? Karena analisanya udah kuat perempuan.
ya udah teratur, udah patuh. Tapi udah mahasiswa, laki-laki semua pegang peranan. Perempuan kemana? Kembali fitrah. Apa itu? Seksi konsumsi. Ya, bendahara, finance itu gitu. Kalaupun mentok jadi pimpinan wakil ketua atau ketua satu, ketua dua. Ketua dua pun yang pegang bendahara, oh itu perempuan. Tapi ketua umum laki-laki. Ya, punya anak laki-laki, please pahamilah ini supaya kita tenang, emosi kita tuh tenang.